selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan serta yang mengasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam doa pagi GKI Gatot Subroto. Pagi hari ini kita akan membahas atau merenungkan sebuah tema, tidak melakukan untuk Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan sudah membangunkan kami dari waktu istirahat kami, dari tidur kami. Kami bersyukur karena Tuhan sendiri yang memberkati, menyertai istirahat kami semalam hingga sampai pagi hari ini Tuhan bangunkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama membaca, merenungkan bagian dari firman-Mu. Apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kami, bagaimana sikap kami terhadap sesama. Kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kuasai hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang keluar dari perkataan dari mulut bibirnya sungguh-sungguh adalah apa yang Tuhan ingin sampaikan. Berkati juga setiap pendengar yang mendengarkan persekutuan doa pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka juga. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Matius pasal 25 ayat 45. Maka Yesus akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ada sebuah kisah tentang seorang anak muda yang mencuri roti dan hakim di pengadilan.
Dalam sebuah persidangan yang dipenuhi oleh pengunjung yang ingin mengetahui apa yang akan diputuskan oleh pengadilan atau oleh hakim terhadap seorang anak yang mencuri. Seorang anak yang berusia 15 tahun berdiri dengan gemetar dan kepalanya tertunduk karena ia tertangkap mencuri. Yang dicuri bukan uang, bukan emas, bukan barang-barang berharga, tapi hanya sepotong roti dan keju. Ketika penjaga toko mencoba menghentikannya, anak muda ini melawan dan terjadi pergumulan antara penjaga toko dan anak muda ini. Dan dalam pergumulan itu, sebuah rak di toko itu jatuh. Hakim memandang anak ini dan bertanya dengan lembut, "Apakah kamu benar-benar mencuri barang-barang ini?" Anak muda itu menjawab, "Ya benar, Tuan." Hakim itu kembali bertanya, "Mengapa kamu mencuri? Mengapa kamu mencurinya?" Anak muda itu menjawab, "Karena saya membutuhkannya," jawabnya. Hakim melanjutkan dan berkata, "Kamu kan bisa meminta pada orang tuamu, pada keluargamu, kamu dapat membelinya." "Saya tidak punya uang, Pak Hakim. Dan keluarga saya tinggal ibu saya. Dan dia sedang sakit saat ini, tidak bekerja, dan roti serta keju ini adalah untuk ibu saya." Anak muda itu menjawab dengan lirih. Ruang sidang menjadi semakin sunyi dan hakim bertanya lagi, "Tidakkah kamu bekerja?" Anak muda itu menjawab, "Saya bekerja mencuci mobil, tapi saya mengambil cuti karena ibu saya sakit dan saya merawat ibu saya." "Apakah kamu tidak meminta bantuan pada orang-orang lain atau seseorang?" "Saya sudah meminta-minta sejak pagi, tapi tidak ada yang membantu," jawabnya. Hakim duduk bersandar di kursinya. Matanya menjadi lembut dan sejenak diam. Ia mulai membacakan putusannya. Pencurian, terutama pencurian roti, adalah kejahatan yang sangat buruk. Tapi hari ini, setiap orang yang ada di dalam ruang sidang ini berbagi rasa bersalah atas pencurian ini, termasuk saya, kata hakim. Karena jika seorang anak harus mencuri makanan untuk ibunya yang sakit, maka kita sebagai masyarakat telah gagal. Kemudian, untuk semua yang hadir, hakim ini mengumumkan
saya denda setiap orang yang hadir di sini, termasuk saya sendiri, sebesar $10 masing-masing, dan karena membiarkan kelaparan ada di kota ini. Tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkan ruang sidang ini sebelum membayar $10. Kemudian hakim ini meletakkan uang $10 yang diambil dari kantongnya dan diletakkan di atas meja di persidangan itu. Dan hakim ini melanjutkan, saya menjatuhkan denda sebesar $1.000 kepada pemilik toko karena ia menyerahkan anak yang kelaparan kepada polisi, bukan memberinya makanan. Jika tidak dibayar dalam waktu 24 jam, pengadilan akan memerintahkan toko tersebut disegel. Ketika sidang berakhir, ruang sidang dipenuhi air mata. Anak muda itu berdiri diam, menatap sang hakim dengan mata penuh rasa syukur dan tidak percaya. Pada hari ini, keadilan bukan hanya dijatuhkan, itu dirasakan. Karena keadilan yang sebenarnya bukan tentang menghukum yang lemah, tapi tentang memperbaiki kesalahan masyarakat. Peradaban tidak berkembang karena agama atau kekayaan. Mereka berkembang ketika mereka memiliki kemanusiaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, serta yang mengasihi Tuhan. Cerita ini mengajarkan kepada kita, jika kita melihat salah seorang di antara kita mengalami penderitaan, kesulitan, kesusahan, dan kita diam saja, padahal kita tahu keadaannya, di dalam kemiskinannya, di dalam kekurangannya, di dalam penderitaannya, tapi kita tidak berbuat sesuatu untuk menolongnya, itu berarti kita tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Hari ini kita diajar dari salah satu sisi kehidupan yang tersisihkan, terpinggirkan, dan tidak diperhatikan. Tetapi justru Tuhan Yesus yang memperhatikannya. Firman Tuhan yang mendasari renungan pagi hari ini sungguh menegur kita. Barang siapa tidak melakukan sesuatu bagi saudara yang paling hina ini, dia tidak melakukannya untuk aku, kata Tuhan Yesus. Selamat berkarya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita melalui hal-hal yang kecil di sekitar kita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati saudara. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa, membawa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu sungguh menegur kami, karena seringkali kami mengabaikan
Karena kami seringkali abai terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan kami tahu bahwa orang-orang tersebut membutuhkan pertolongan. Dan sesungguhnya kami ada dan bisa sesungguhnya membantu mereka. Tetapi kami diam saja, bahkan tidak berbuat apa-apa. Mungkin seringkali kami menyingkir dari mereka ketika mereka yang membutuhkan pertolongan datang. Tuhan ampuni kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami sungguh-sungguh diajar oleh Tuhan. Bagaimana kami seharusnya melakukan untuk Tuhan. Tetapi justru sebaliknya seringkali kami tidak melakukan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Untuk kisah seorang anak muda yang mencuri roti dan keju, dan persidangan yang dipimpin oleh hakim yang memutuskan keputusan yang sungguh luar biasa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau memulai aktivitas kami, pekerjaan kami, tugas-tugas kami. Kiranya Tuhan yang memimpin, menyertai, dan memberkati kami. Sehingga apa yang kami kerjakan, itulah yang memuliakan Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh, bahkan kelemahan tubuh yang berkepanjangan. Tuhan tolong mereka. Di dalam sakit penyakit yang mereka derita, Tuhan, kami mohon sekiranya Tuhan berkenan sembuhkanlah mereka. Namun sekiranya Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, biarlah di tengah-tengah apa yang mereka alami, sakit penyakit yang berkepanjangan sekalipun, membuka ruang buat mereka untuk melihat dan semakin dekat kepada Tuhan, dan semakin membuka diri, beriman teguh kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, mereka dapat menerimanya dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Demikian juga dengan orang-orang yang mengalami persoalan hidup, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah-masalah hubungan keluarga, relasi seorang dengan yang lain yang mungkin menjadi rusak karena mungkin ada persoalan yang kecil di antara mereka. Tuhan tolong, Tuhan hadirlah di tengah-tengah mereka sehingga mereka pun menyadari bahwa di tengah-tengah persoalan hidup yang mereka hadapi, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau yang hadir, Engkau yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk cuaca yang saat ini sudah memasuki musim penghujan dan juga banyak tempat mengalami curah hujan yang begitu tinggi sehingga mengakibatkan beberapa tempat terjadi longsor, bahkan menimbulkan bencana, kerusakan rumah, bahkan ada jiwa yang tidak tertolong karena tidak tahu apa yang terjadi akibat longsor yang tiba-tiba. Tuhan ampuni ketika kami tidak bersahabat dengan alam sehingga terjadi tanah longsor akibat hujan yang tidak bisa ditahan karena tanah-tanah tersebut sudah menjadi rawan karena tidak ada
penahan, pohon-pohonan yang cukup. Tuhan, semua itu mungkin ulah manusia juga. Kami juga berdoa Tuhan, janganlah kiranya musim penghujan ini menimbulkan bencana-bencana lain, bencana banjir, dan juga yang mengakibatkan kerugian dan juga musibah bagi mereka yang secara khusus tinggal di daerah-daerah yang rawan banjir. Tuhan tolong, biarlah setiap kami boleh menyadari akan adanya bencana, mungkin juga karena ulah kami sendiri dengan membuang sampah, sehingga sampah yang kami buang dengan sembarangan menyumbat saluran-saluran air sehingga menimbulkan banjir dan bencana. Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi peperangan yang masih terjadi, baik di Rusia, Ukraina, dan juga di Israel, Palestina, dan negara-negara sekutu mereka. Tuhan, tolong Tuhan, ingatkan kepada mereka betapa berharganya nyawa seorang manusia. Tapi dengan adanya peperangan, begitu banyak korban yang meninggal, dan juga ada korban-korban lain yang mengakibatkan mereka tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan fasilitas kesehatan. Tuhan, tolong Tuhan, pulihkanlah keadaan ini. Dan ingatkan kepada kami semua Tuhan, bahwa kedatangan Tuhan pun semakin dekat, sehingga kami agar berjaga-jaga di dalam setiap keadaan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang terjadi. Tapi kami juga memohon kiranya Tuhan tidak menimbulkan atau membiarkan terjadinya bencana. Tolonglah Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintahan bangsa kami. Kiranya Tuhan yang memberkati pemimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, dan segenap menteri dan aparat hukum, serta semua yang terlibat di dalam menjalankan roda pemerintahan ini, dari pusat hingga ke daerah. Biarlah semuanya melakukannya dengan takut akan Tuhan, dan mereka tidak mengambil kesempatan untuk keuntungan pribadi, tetapi biarlah apa yang dijalankan ini mensejahterakan masyarakat. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan sebentar kalau kami akan memulai aktivitas kami mau Tuhan mendahului setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami memperoleh jalan yang tepat, jalan yang baik, dan penuh dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.